Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulinal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Panitia Pembangunan Masjid bersama seluruh pengurus. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Imam Masjid Darussalam, para orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam, tentu teristimewa kepada anak-anak kita yang malam ini juga hadir, dan mudah-mudahan ini menanamkan di memori mereka bahwa ketika kecil mereka sering kita ajarkan untuk ikut di momen-momen seperti ini, dan mudah-mudahan ini juga menumbuhkan semangat untuk selalu memahami dan mempelajari agama Islam. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sempat hadir bersama-sama. Saya dihubungi oleh Pak Imam minggu lalu. Kemudian hari ini saya 3 kali ditelepon oleh beliau. Jadi pagi saya ditelepon, saya masih ada di Pinrang, perjalanan dari Makassar. Kemudian siang saya ditelepon lagi, atau menjelang sore saya sudah di perbatasan Majene Mamuju, atau sudah di wilayah Tapalang. Dan menjelang maghrib saya kembali ditelepon, saya sudah istirahat sejenak. Alhamdulillah, malam ini kita gabung sama-sama seperti disampaikan oleh Pak Haji tadi selaku MC. Kita memperingati, atau kita ingin mencari, menggali pelajaran apa yang bisa kita peroleh, kita ambil dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya. Tentunya kita lengkapi dengan salawat salam untuk kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersama umatnya, termasuk insyaallah kita yang hadir malam ini, begitu banyak kemuliaan waktu yang diberikan oleh Allah. Baru saja kita keluar dari bulan suci Ramadan, tentu kita sudah banyak tahu, banyak paham bagaimana kemuliaan bulan suci Ramadan. Bergeser ke bulan Syawal, juga di sana ada banyak kemuliaan yang Allah siapkan di dalamnya. Bergeser ke Zulqa'dah, Zulhijjah, masuk dalam rangkaian bulan haji semua. Dan di bulan Zulhijjah kemarin, di tanggal 9 Zulhijjah itu ada istilah puasa Arafah, yang barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah itu jaminannya diampuni 1 tahun dosanya yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan malam hari ini, tepatnya pada saat dikumandangkannya maghrib, azan maghrib tadi, itu pertanda bahwa kita sudah bergeser ke tanggal 10 Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah, yang sering kita istilahkan dengan Asyura. Asyura itu bahasa Arab dari kata asyara, 10. Jadi puasa besok yang kita laksanakan kalau sehat, itu 2 pahala yang kita peroleh, puasa hari Kamis dan puasa Asyura. Ya, kalau yang sempat puasa tadi, kalau saya tidak sempat karena saya perjalanan, namanya puasa Tasu'ah. Dari kata tis'un, puasa tanggal 9 Muharram. Ya. Kalau mau lebih lengkap lagi, bisa dilanjutkan besok lusa tanggal 11 Muharram. Itu jauh lebih sempurna. Yang bisa ambil Tasu'ahnya, yang bisa ambil Asyuranya, dengan yang bisa ambil tanggal 11-nya. Tapi kalau tidak bisa kita gabungkan 3-tiganya, minimal besok kita ambil 2 kesempatan itu, sunnah Kamisnya dengan sunnah Asyuranya. Nah,
Pertanyaannya, ada apa dengan 10 Muharram ini? Ya, bahwa ternyata ketika kita melihat dalam Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jadi sesungguhnya di sisi Allah itu perhitungan bulan itu ada 12. Nah, tentu yang dimasukkan di sini bukan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah bulan Hijriyah atau Qamariyah. Ya, bedanya Hijriyah dengan Masehi, Qamariyah dengan Masehi. Kalau Qamariyah itu dari kata qamarun, bulan. Kalau Syamsiyah atau Masehi itu dari kata syamsun, matahari. Ya, makanya kalau bulan itu perhitungannya pergantian waktu pada saat maghrib, kalau Syamsiyah itu dihitung berdasarkan pergantian matahari, makanya diambil pada jam 12 malam. Nah, jadi jam 12 malam. Makanya kalau Ramadan terakhir itu begitu maghrib, itu sudah masuk 1 Syawal, berarti tidak tarawih lagi. Kita takbiran. Besok masuk maghrib, tanggal 2 Syawal, tidak ada lagi takbiran. Kenapa? Karena sudah bergeser dari 1 Syawal menjadi 2 Syawal. Beda kalau Idul Adha itu mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 sampai 13 Zulhijjah itu takbiran 4 hari. Nah, itu bedanya kalau Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kita berada pada bulan Muharram. Yang dimaksud di sini 12 bulan itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini agak-agak asing di telinga kita walaupun ini bulannya kita umat Islam. Ya, kenapa? Karena kebanyakan kita beraktivitas menggunakan perhitungan Syamsiyah atau Hijriyah. Nah, cuma kami di KUA, kalau di kantor KUA itu terpaksa kami hafal. Kenapa? Karena perhitungan kalender ketika kami menerbitkan buku nikah itu berdasarkan Hijriyah. Sehingga ya mau tidak mau terbiasa mengucapkan itu, akhirnya kita hafal. Nah, yang mana masuk dalam 12 itu di ayat ini dilanjutkan bahwa yauma khalqas samawati wal ard, itu ditetapkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi 12 bulan ini itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini diantaranya minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Nah, kata-kata haram di sini bukan berarti haram dalam arti hukum, tapi makna haram di sini adalah haram dalam arti dimuliakan. Jadi bukan haram dalam arti haram hukum seperti yang kita sering, haram dalam arti dimuliakan. Nah, Rasulullah menjelaskan di antara yang 4 ini 3 berturut-turut kata Nabi dan 1 yang terpisah. Nah, sekarang kita berada di yang berturut-turut. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ya, Zulkaidah, Zulhijjah dua-duanya rangkaian masuk dalam rangkaian bulan haji. Kemudian Muharram bulan pertama di tahun Hijriyah, kemudian lompat ke depan ke bulan Rajab. Terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau begitu, Ramadan posisinya di mana? Ya. Kenapa Ramadan tidak masuk di 4 kelompok ini? Ramadan ini spesial, khusus umatnya Rasulullah. Beda yang 4 ini. Ini yang 4, khususnya Muharram ini adalah bulan milik para nabi, milik semua nabi. Bukan cuma miliknya Nabi Muhammad dengan umatnya. Ramadan itu adalah miliknya Nabi Muhammad, spesial untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau yang 4 ini itu milik bersama para nabi. Ya, coba ketika kita bicara tentang haji, Zulhijjah, Zulkaidah kan masuk ke rangkaian bulan haji, itu kita bicara tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita bicara tentang kurban, oh itu lebih jauh lagi ke belakang. Kita bicara tentang putra Nabi Ibrahim, Qabil dan Habil, yang sudah terlebih dahulu diperintahkan berkurban, walaupun berkurbannya pada saat itu beda berkurbannya kita hari ini. Jadi perintah berkurban di zamannya Nabi Adam itu berdasarkan profesinya. Jadi misalnya petani, dia berkurban dengan hasil pertanian. Kalau dia peternak, berkurban dengan hasil ternaknya.
dan bukan dibagikan kepada orang banyak, tetapi diletakkan di sebuah bukit yang sudah ditentukan. Siapa yang kurbannya hangus terbakar berarti diterima kurbannya. Kalau tidak terbakar berarti ditolak kurbannya. Inilah yang terjadi antara Qabil dan Habil, sehingga timbul kecemburuan. Qabil lalu membunuh saudaranya yang bernama Habil. Lanjut dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Awalnya diperintahkan menyembelih anaknya, pada akhirnya digantikan oleh kibas oleh Allah. Ini mengisyaratkan bahwa tidak ada ritual dalam agama dengan mengorbankan jiwa manusia. Nah, lebih-lebih ketika kita bicara Muharram. Muharram ini banyak rentetan kejadian-kejadian 10 Muharram ini. Kalau kita baca riwayat ini ada banyak rentetan. Nabi Adam diciptakan 10 Muharram. Diterima tobatnya juga 10 Muharram setelah melanggar larangan Allah, memakan buah khuldi, lalu dikeluarkan dari surga turun ke bumi, dan sekian lama Nabi Adam alaihissalam bertobat dan tobatnya diterima pada tanggal 10 Muharram. Yang insyaallah kita berada pada 10 Muharram saat ini. Kemudian Nabi Nuh, perahunya juga terdampar pada tanggal 10 Muharram di sebuah bukit yang bernama Bukit Zuhdi. Kemudian peristiwa lain yang terjadi, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang berkobar oleh oleh pasukan Raja Namrus yang membakar Nabi Ibrahim, diselamatkan oleh Allah juga 10 Muharram. Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Setelah beberapa hari ditelan dalam perut ikan untuk diselamatkan, juga 10 Muharram. Nabi Isa diselamatkan dari kekejaman Raja Fir'aun, sekaligus hari itu pula Fir'aun dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan di tengah laut. Itu juga terjadi pada 10 Muharram. Nah, itulah sebabnya sehingga Rasulullah ketika hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah bersama sahabat mendapati orang-orang Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Melihat mereka berpuasa 10 Muharram, Nabi bertanya, dalam rangka apa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, kami bergembira menghormati hari di mana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, dan sekaligus pada hari itulah Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak untuk memuliakan kemenangan. Maka disitulah berawal Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, sekiranya saya masih hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram tadi. Jadi yang berpuasa tadi itu melaksanakan pesan Rasulullah. Maka kita dari situlah kita berawal disunnahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya sekarang begini, apakah puasa 10 Muharram ini adalah puasa ikut-ikutan? Apakah karena hanya melihat itu, atau satu kaum yang berpuasa di Madinah puasa tanggal 10 Muharram lalu Rasulullah juga ikut-ikutan? Tentu jawabannya bukan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah memberikan jaminan bahwa apapun ucapan Rasulullah itu bukan karena berdasarkan hawa nafsunya. Kalau ikut-ikutan kan berarti hawa nafsu. Allah sudah menjamin, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsu. Kecuali semua ucapannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah berpuasa sunnah ini bukan perintah yang sifatnya ikut-ikutan, tetapi sudah didasarkan kepada wahyu, diperintahkan kepada Rasulullah. Kalau kita mungkin sering kita dengar, sering kita baca, itu ada minimal ada 12
ibadah yang diperintahkan untuk kita lakukan, untuk kita dianjurkan dilakukan pada 10 Muharram ini. Namun demikian dari 12 perintah ini tidak semua disepakati oleh ulama kita bahwa hadisnya sahih. Ada yang meragukan hadisnya, ada yang menganggap lemah, bahkan ada yang menganggap bahwa hadisnya palsu. Nah, tetapi minimal kalau kita lihat beberapa riwayat, itu ada 2 perintah yang betul-betul kuat dasarnya dari 12 itu. Ya, tetapi sebagian ulama kita mengatakan kalau sifatnya perintah untuk ibadah yang sifatnya fadilatul amal, kemuliaan untuk beramal, walaupun hadisnya tidak disepakati sahih, itu boleh. Beda kalau dijadikan penetapan hukum, tidak boleh menggunakan hadis yang lemah, harus yang benar, yang benar-benar kuat. Nah, dari 12 ini perintah yang dianjurkan untuk kita lakukan, yang paling kuat itu pertama adalah memang perintah puasa. Ya, Nabi mengatakan begini, afdalus siyam ba'da Ramadan, siyamu syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi ternyata kedudukan puasa di bulan Muharram ini, Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa itu adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Ya, minimal kalau kita tidak bisa lebih banyak, minimal 10 Muharram itu jangan kita lewatkan. Nah itu, ya mudah-mudahan besok kita upayakan. Kalau memang kondisi memungkinkan, kesehatan memungkinkan, jangan kita sia-siakan. Ini belum tentu kita dapat lagi kesempatan yang luar biasa ini. Ternyata diurut oleh Nabi, puasa terafdal, terbaik itu Ramadan, dan ternyata puasa kedua itu adalah puasa pada bulan Muharram. Ketika Nabi ditanya, apa kemuliaan puasa pada tanggal 10 atau puasa Asyura itu? Nabi mengatakan, saya berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Jadi ini luar biasa, hanya 1 hari kita puasa, tapi jaminannya dosa 1 tahun. Ya. Saya kira ini luar biasa ini kalau kita bisa memperoleh ampunan dosa 1 tahun, karena ulama tasawuf kita mengatakan begini, penyakit yang berbahaya itu bukan penyakit fisik, tetapi penyakit yang dalam bentuk dosa. Kenapa? Kalau penyakit dalam bentuk fisik, lalu separah apapun penyakit kita kalau dalam bentuk fisik, begitu kita meninggal dunia, selesai urusan itu dengan penyakit itu. Tapi kalau penyakit dalam bentuk dosa, justru kita akan rasakan efeknya justru setelah kita meninggal dunia. Nah, inilah salah satu penawarnya. Salah satu obat dari penyakit itu adalah ketika kita bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Muharram, khususnya besok insya Allah puasa Asyura. Kemudian ada juga riwayat menyebutkan begini, barang siapa berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura besok, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahalanya 10.000 malaikat. Ini luar biasa Pak Ibu. 10.000 malaikat itu ibadahnya sama dengan ibadah 10.000 malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Jadi ibadahnya malaikat itu sama dengan nafasnya kita manusia. Kita tidak pernah berhenti bernapas. Kalau sudah berhenti bernapas berarti sudah selesai. Kita tidak pernah berhenti bernapas, dan kita tidak pernah capek bernapas. Tidak ada orang bilang capek kak bernapas, mau ke istirahat dulu. Tidak ada. Seperti itulah keluar masuknya nafas ini tidak pernah berhenti dan tidak pernah kita lelah, tidak pernah istirahat, kita tidak pernah capek. Begitulah volume ibadahnya malaikat. Tidak pernah berhenti sejak diciptakan oleh Allah. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu taat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan tidak pernah sedikit pun bergeser daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita bisa bayangkan banyaknya pahalanya. Malaikat yang diperintahkan sujud sejak diciptakan itu sujud sampai hari kiamat.
Tidak pernah sedikit pun diangkat kepalanya. Apa malaikat tidak capek? Tidak, karena mereka tidak punya hawa nafsu. Memang dia didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk seperti itu. Yang diperintahkan berdiri dari kiamat, dari sejak diciptakan sampai kiamat. Yang diperintahkan ruku juga seperti itu. Yang diperintahkan mungkin kalau kita bahasakan supaya gampang kita paham, memikul arash, mengangkat arash, yahmilunal arsya, itu juga tidak pernah capek memikul arash. Ya. Bahkan begitu banyaknya makhluk yang bernama malaikat, karena ternyata memang ada riwayat yang mengatakan bahwa makhluk yang paling banyak diciptakan oleh Allah itu malaikat. Dalam satu hari itu ada 70.000 yang tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, sama kalau di bumi ini manusia tawaf di Ka'bah, Baitullah. Nah, ada 70.000 malaikat sejak diciptakan alam semesta ini sampai hari kiamat nanti itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, dan tidak pernah ada malaikat yang bertawaf 2 kali. Karena ketika ada malaikat yang tawaf 2 kali, maka ada malaikat yang tidak kebagian waktu untuk bertawaf sampai tibanya hari kiamat. Begitu banyaknya makhluk malaikat ini. Dan ternyata orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura besok, insyaallah kalau kita sehat, akan mendapatkan pahala seperti 10.000 malaikat yang beribadah. Luar biasa pahala yang bisa kita peroleh. Satu hari saja kita berpuasa, begitu banyak kemuliaan yang Allah siapkan, berikan kepada kita. Apalagi amalan yang dianjurkan, yang diperintahkan, dan ini juga punya dasar yang kuat. Disepakati ulama kita, hadisnya dinyatakan sahih. Apalagi perintahnya yang kita lakukan selain puasa tadi, diperintahkan untuk menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan anggota keluarganya. Jadi, mawasa yalahu yauma asyura. Siapa yang membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan hati keluarganya, anak-anaknya dan lain sebagainya, apa jaminannya? Allah akan melapangkan rezekinya, akan diluaskan rezekinya selama 1 tahun ini. Nah, kenapa? Karena kita ini berada di bulan Muharram, di bulan pertama tahun Hijriah. Ketika kita bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan anak-anak, membahagiakan orang tua, siapapun keluarga kita, maka ausaullaha jami'as sana, selama 1 tahun itu akan lebih dibahagiakan, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Jadi ibu-ibu jangan kaget kalau besok tiba-tiba mau ke pasar dikasih uang belanja lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Berarti suami tak datang malam ini dengar ceramah. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau tiba-tiba baru datang di rumah, sambutannya ibu-ibu sudah luar biasa, berarti ibu-ibunya malam ini datang ceramah. Yang masalah kalau datang dua-dua sama bacanya, bilang pasti gara-gara ceramah toh, terbongkar rahasia. Tetapi ini hadisnya kuat. Sepakat ulama kita, orang yang membahagiakan keluarganya pada tanggal 10 Muharram, ya walaupun jangan juga hanya tanggal 10 dibahagiakan, tanggal 11-nya sudah tidak. Maka akan lebih luas lagi rezekinya selama 1 tahun. Ini juga luar biasa. Jadi inilah beberapa kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan Muharram, dan tentunya kemuliaan-kemuliaan ini hanya akan kita peroleh ketika kita memuliakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa bulan ini karena ini milik para nabi. Berapa nabi yang mencapai kemenangan, dikeluarkan dilapangkan rezekinya, dikeluarkan dari berbagai macam bencana yang mereka alami pada tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan malam ini kita hadir. Sebentar mungkin kita akan sama-sama mengikuti doa Asyura. Kita besok akan berpuasa, banyak berzikir, banyak beribadah. Ya mudah-mudahan juga ini besok-besok kita tidak perlu lagi selalu pakai masker. Saya ini sesak nafas selalu pakai masker sebenarnya. Jadi saya kira
saya tidak berpanjang lebar, tetapi intinya mari kita mengambil bagian agar kita memperoleh kemuliaan yang Allah siapkan di bulan Muharram ini yang luar biasa ini, mulai dari melaksanakan puasa sunnah, membahagiakan keluarga, dan banyak amalan-amalan yang baik lainnya yang kita laksanakan, sehingga kita bisa memperoleh seperti dijanjikan oleh Nabi, puasanya bisa mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu, puasa bisa kita memperoleh pahala 10.000 malaikat. Jadi intinya kita muliakan saja bulan Muharram ini. Insya Allah yakin dan percaya Allah juga akan memuliakan kita, karena bulan ini adalah bulannya para nabi, bulan kemenangan para nabi, dan bulan binasanya para musuh-musuh nabi. Mudah-mudahan kita semua memperoleh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin agar kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan kalau ada yang melenceng dari agama Allah, itu murni dari kesalahan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan mengampuni kita dari segala kehilapan dan dosa. Minallahil musta'an litiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.